bisnis digital ini, prodi ini tuh masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana bisa meraih pasar, bagaimana menginovasikan dari pasar-pasar tersebut. Alhamdulillah akreditasi kita baik sekali. Bagaimana peningkatan kinerja bisnis dengan aktivitas digitalnya. Oke teman-teman, selamat datang di Bara Podcast. Kenapa namanya Bara? Karena ini mengambil dari nama maskot terbaru kita, maskot Pelita Bangsa bernama Bara, yang melambangkan semangat yang membara, seperti api yang membara-bara. Jadi di Bara Podcast ini kita bakalan mengulas seputar prodi-prodi yang ada di Pelita Bangsa, terus juga fakultasnya. Jadi nanti kita bakalan dapat informasi seru, informasi yang banyak dari sosok-sosok yang ada di prodi-prodi yang ada di Pelita Bangsa. Terus juga di fakultasnya juga kita bakalan mengundang dekan gitu. Jadi buat teman-teman yang kepo sama Universitas Pelita Bangsa bisa nonton podcast Bara. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif. Beliau adalah Bapak Indra Permana Esos MM. Oke, Pak Indra boleh datang ke sebelah sini. Halo Pak Indra. Ada konfetinya gitu kali ya. Nah, jadi kita bakalan bacain sedikit biografi tentang Pak Indra. Beliau ini adalah lulusan S1 dari jurusan Ilmu Sosial Politik di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Betul, Pak? Betul. Kemudian lanjut S2 di jurusan Manajemen di kampus ISM Jakarta. Dan sekarang lagi menjalankan S3 di jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto juga nih ya? Betul. Berarti betah ya Pak di Purwokerto? Purwokerto itu nyaman. Oh nyaman. Tapi sepi ya Pak? Ya gitu deh. Nah sekarang ini Bapak Indra memimpin prodi yang lagi hits banget di kalangan Gen Z. Nggak cuma di Gen Z aja sih, tapi di kalangan milenial, baby boomer juga, di semua kalangan pokoknya. Prodi ini adalah prodi bisnis digital. Oke, betul Mbak Ica. Kenapa hits banget ya Pak sekarang ya? Apa karena semua kalangan sekarang baik yang muda, yang tua itu nggak bisa lepas gitu dari yang namanya dunia digital? Oke, betul sekali Mbak Ica. Terima kasih sebelumnya sudah diperkenankan hadir di podcast Bara ini. Untuk teman-teman dari multimedia dan broadcastnya Pelita Bangsa bisa memberi kesempatan untuk prodi-prodi bisa hadir dan memperkenalkan diri Mbak Ica ya. Yeah. Dan kebetulan saya saat ini sedang mengelola prodi bisnis digital. Salah satu prodi yang saya rasa mengalami signifikan peminatnya Mbak Ica. Jadi dibilang tren, ya bisa jadi tren ya gitu. Dibilang lagi boom, ya memang sekarang dunianya sudah berubah Mbak Ica. Dunia sekarang tuh tidak hanya sekedar manual konvensional saja untuk bagi para generasi apapun gitu ya. Sekarang dunia digital sudah ada di genggaman kita Mbak Ica. Betul. Jadi seluruh aktivitas kita semua bisa dikerjakan secara digital dengan platform-platform yang sudah disediakan secara instan juga. Artinya memang tantangan ke depannya dunia digital menjadi dunia yang bagian hidup kita Mbak Ica gitu. Betul. Semua akses informasi sekarang bisa diakses dengan mudah. Betul Mbak Ica, betul. Oke nih Pak, kayaknya menarik banget nih. Kilas sedikit tentang biografi Pak Indra yang sebelumnya ada di ranah sosial nih ya Pak ya. Terus sekarang terjun di dunia bisnis digital. Itu kok bisa gitu Pak? Apa yang akhirnya membuat Pak Indra itu tertarik nih dari dunia sosial ke dunia bisnis digital? Apa yang membuat Pak Indra mau gitu berkecimpung di dunia bisnis digital? Oke, terima kasih Mbak Ica. Ya. Jadi kalau dibilang sengaja atau saya mengkarirkan diri di dunia pendidikan, terutama di bisnis digital, sebenarnya nggak juga gitu ya. Karena perkembangan zaman serta perkembangan dunia pendidikan juga memang begitu pesat ya. Dan di awal saya berkecimpung di dunia pendidikan juga sebenarnya tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas yang bersifat
digital gitu di awalnya gitu, walaupun belum dikonsentrasikan atau belum difokuskan terhadap prodi ini sebenarnya di awal tuh. Jadi kalau dulu bicara soal karir di awal, saya tuh di Yayasan Masyarakat Madani misalnya, saya berkecimpung tentang kehidupan masyarakat, pemberdayaan masyarakat baik di skema sosial, ekonomi maupun fisik gitu ya, bagi masyarakat di Jakarta awalnya. Terus kemudian pindah ke aktivitas pendidikan, dan saya rasa ini ada korelasinya ya dengan sosial, dengan kehidupan aktivitas sosial saya sebelumnya. Artinya tempat sosialisasi paling bagus dan paling menarik untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat ya dunia pendidikan ini. Kemudian bicara digitalnya gimana nih? Ya tantangannya mungkin setelah yang paling banyak kita rasakan mungkin setelah atau pasca pra Covid ya, sebelum Covid, terus kemudian Covid, pandemi, dan pasca pandemi semuanya sudah berubah semua Mbak Ica. Ya. Jadi sekarang orang tidak lagi mengandalkan aktivitas-aktivitas secara manual atau konvensional tadi gitu. Iya, jadi aktivitasnya sekarang bersifatnya udah beronline, digital, jadi semuanya harus menguasai, termasuk saya nih. Walaupun saya bisa dibilang Gen X nih ya, gen yang secara aktivitas atau hubungan dengan teknologinya agak jauh nih gitu, karena di era-era kita tuh teknologi sangat apa ya? Sekali ya, Pak. Pokoknya banyak hal yang kita rasain perkembangannya sangat cepat sekali di dunia komunikasi, informasi gitu dan sebagainya. Itu buat kita tuh jadi banyak belajar nih tentang aktivitas digital saat ini gitu. Dan alhamdulillah mungkin sekarang orang-orang di era milenial, Gen X atau bahkan baby boomers mau tidak mau harus beraktivitas secara digital juga. Kalau orientasinya nanti jadi bisnis, jadi apa, itu nanti mungkin tergantung dari masing-masing orang ya, gitu. Mungkin punya orientasinya seperti apa. Tapi secara tidak langsung, kita memang dihadapkan oleh kondisi saat ini yang serba instan dan global gitu. Seperti itu Mbak Ica. Oke, baik. Nah, dengan latar belakang Pak Indra ini yang sebagai orang sosial ya, karena kan orang sosial biasanya human touch gitu ya. Nah terus sekarang Bapak pindah di dunia bisnis digital gitu. Bapak punya sudut pandang yang berbeda gak sih Pak dalam melihat dunia digital itu? Dengan kacamata Bapak sebagai orang sosial gitu. Apa gitu insight yang berbeda ya gitu? Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi kalau sekarang tuh apa ya? Tapi ini kembali lagi ke era-era masing-masing generasi kadang berbeda ya gitu. Berbeda ya, kalau saya mungkin di generasi Gen X tuh masih bisa antara 50-50 lah gitu, antara aktivitas sosial secara langsung atau aktivitas sosial secara digital gitu. Itu masih bisa dikompromikan gitu. Tapi kalau Gen milenial atau Gen Z nih, ini kayaknya aktivitasnya sudah mulai berubah ya secara sosial ya gitu. Sosialnya tuh udah mulai berubah ketika mereka sangat, mungkin kalau saya bilang bahkan bisa dibilang mereka sangat ketergantungan sekali terhadap teknologi digital gitu. Nah itu mungkin perbedaannya kayak gitu aja sih ya. Dan saya rasa nggak ada yang salah sih sebenarnya, karena mungkin kita bisa menerima situasi perkembangan ini aja, yang artinya berdamai dengan kondisi sekarang ini yang udah mesti gede-gede maklumnya gitu ya. Perkembangannya udah berubah ya. Udah masanya ya Pak. Iya udah masanya gitu. Belum lagi nanti ditambah Gen Alpha yang lahir mereka sudah mungkin lebih ketergantungan lagi ya daripada kalangan kita. Jadi aktivitas bersinggungan dengan teknologi, apalagi dengan digitalisasi saat ini ya memang udah eranya mereka gitu. Eranya mereka. Emang udah saatnya kita harus move ya dari yang tadinya dunia konvensional, manual, sekarang harus benar-benar kita melek gitu sama dunia digital gitu. Oh iya Pak, berdasarkan riset yang saya baca sebelumnya, jadi Pak Indra ini pernah menjalankan proyek riset dari Kemendagri di perbatasan terluar Indonesia ya, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah,
Coba dong Pak ceritain pengalamannya gitu. Terus kira-kira output apa aja gitu yang udah dilaksanakan gitu. Keseruannya tuh gimana? Betul. Terima kasih Mbak Ica. Oke. Jadi dikasih kesempatan buat bercerita sesuatu pengalaman mungkin jadi inspirasi nih buat para penonton yang lihat. Ya. Jadi sebenarnya aktivitas kegiatan saya kan nggak melulu di kampus Mbak Ica. Iya, betul. Jadi selain saya sebagai kaprodi, sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik, saya juga punya aktivitas-aktivitas lain untuk bisa punya value untuk beberapa instansi atau beberapa bagian masyarakat yang lain gitu. Salah satunya untuk kegiatan di beberapa kementerian, saya punya kegiatan sebagai asisten ahli atau tenaga ahli yang diperbantukan untuk mengadakan riset-riset beberapa kementerian tadi. Nah, salah satu yang pernah menarik sebenarnya nggak cuman aktivitas saya harus jalan-jalan ke pulau terluar Indonesia, tapi masih banyak sebenarnya. Tapi yang memang secara pribadi saya merasakan yang paling berkesan di Sebatik gitu. Jadi dulu tuh saya sama beberapa rekan di sini gitu, saya mendapat kegiatan terpilih menjadi orang yang bisa membantu ngeriset atau mengkaji sebuah kondisi ekonomi dan perdagangan di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dan uniknya tempat saya dulu melakukan aktivitas riset itu adalah di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik itu satu pulau kecil di Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, perbatasan pulau kecil yang terbagi dua Mbak Ica. Jadi ada sebagian ada Malaysianya, sebagian ada Indonesianya. Nah, ini menarik nih. Secara aktivitas sosial masyarakat sebenarnya kayak gimana sih di sana tuh? Berarti Pak Indra mengimplementasikan ilmu sosial yang sebelumnya dipelajari di riset ini ya, di kegiatan ini. Jadi awalnya saya ngerasa ada aktivitas sosial yang dibatasi oleh negara gitu ya, aktivitas sosial, ekonomi, budaya gitu, bahkan secara teritori negara tuh bisa dibatasi nggak sih gitu. Tapi ternyata setelah saya coba main ke sana gitu atau melakukan aktivitas di sana, ternyata mereka masyarakat di sana ternyata bisa berbaur antara masing-masing warga negara, yang Malaysia seperti apa, yang Indonesia seperti apa. Walaupun culture-nya tetap berbeda gitu. Berbeda. Dan saya rasa ini bukan kendala secara sosial buat masyarakat di sana. Hanya memang jadi perhatian khusus nih bagi pemerintah Indonesia, karena kan dikhawatirkan terjadi adanya pertukaran perdagangan yang begitu liar, terus kemudian ada masuknya barang-barang terlarang segala macam. Nah, itu menjadi perhatian khusus untuk pemerintah kita dan pemerintah Malaysia. Dan aktivitas ekonomi yang sangat menarik nih Mbak Ica. Iya. Di sana tuh 2 mata uang bisa laku. 2 mata uang. Jadi rupiah laku di sana, ringgit laku di sana. Dan saya lebih excited lagi bahwa masyarakat di Indonesia luar tuh perbatasan tuh mereka sangat melek atau paham banget tentang investasi keuangan. Jadi saya dulu ngerasa kalau di perbatasan tuh kayaknya gimana seperti di berita-berita ya, kayaknya menyeramkan gitu. Kayaknya nggak ada kehidupan gitu. Hubungan mereka secara sosial terbatas oleh wilayah, tapi ternyata di Sebatik ini agak unik ya. Mungkin di wilayah-wilayah lain agak dibatasi atau di border secara ketat ya. Kalau di Sebatik ini enggak. Jadi artinya memang masyarakat di sana juga sudah sadar mana batasan-batasan wilayah Indonesia secara peraturan dan hukum gitu. Kemudian di Malaysia juga seperti apa. Mereka menjalankan aktivitasnya ya seperti biasa aja kayak di sini gitu. Hanya mungkin secara ekonomi yang berbeda gitu. Oke, terus sekarang kita bahas bisnis digitalnya nih Pak. Oke, siap. Kan katanya jurusan ini cocok nih buat orang-orang yang suka banget teknologi, terus suka banget bisnis juga.
Emang sebenarnya apa aja sih Pak yang dipelajari di bisnis digital ini? Apakah fokus analisis atau fokus konten kah Iya. atau fokus coding gitu? Kira-kira apa sih yang dipelajari dari dunia bisnis digital Oke. ini? Oke, bisnis digital nih masuk rumpunnya dulu nih Mbak Ica. Kalau dilihat dari rumpun keilmuannya, bisnis digital ini, prodi ini tuh masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomi, kita ngelihatnya memang banyak hal-hal yang bersifat ekonomi yang bisa dipelajari di sini. Bagaimana paham tentang perilaku pasar, bagaimana bisa meraih pasar, bagaimana menginovasikan dari pasar-pasar tersebut, kemudian bisa mendapatkan performa kinerja bisnis secara efektif. Nah, ini yang poin positifnya gitu ya di pembelajaran secara ekonominya. Terus secara bisnisnya nih, bagaimana peningkatan kinerja bisnis dengan aktivitas digitalnya. Ini yang sepertinya yang tadi Ica di awal bilang ini lagi tren, ini lagi booming. Ya karena ada tambahan digitalnya tadi gitu. Gimana pemanfaatan aktivitas digital ini bagi para pelaku bisnis gitu. Jadi nah itu mungkin itu yang bisa dibilang cocok lah buat anak-anak sekarang ya. Dengan aktivitas sosialnya udah menggunakan aktivitas digital, ditambah lagi kemampuan untuk menggunakan teknologinya secara tepat untuk berbisnis. Nah, bicara soal apa saja yang dipelajari, sebenarnya di bisnis digital ini selain mahasiswa paham tentang bagaimana memanage sebuah usaha, mereka juga harus paham secara aktivitas usahanya. Contohnya misalnya karena kita bersifat digital berarti ada teknologi yang diterapkan di situ. Kenapa kita harus belajar tentang komputer, kenapa kita harus belajar tentang startup, platform gitu dan sebagainya, karena kita akan memanfaatkan itu secara efektif di bidang digitalnya, Mbak Ica gitu. Jadi nanti kalau belajar di sini tuh kita nggak cuma belajar ekonominya atau manajemennya, kita juga belajar tentang teknik informatikanya. Gitu. Berarti kita mempelajari relevansi antara dunia bisnis dan juga digitalnya gitu ya, betul, biar sama-sama klop gitu ya. Betul. Kalau di yang lain-lain misalnya kayak sosial media, tentang konten segala macam, itu aktivitas tambahan penunjang untuk bisnisnya. Penunjang. Medianya aja ya. Iya, betul. Jadi kayaknya cuman kalau ini dijadikan sasaran utama sebenarnya kurang tepat karena itu sebagai penunjang saja. Dan di bagian penunjang ini saya rasa anak-anak sekarang juga bukan sesuatu yang baru gitu. Misalnya bermain algoritma media sosial, bermain tentang konten kreator di platform media sosial. Kayak saya rasa bukan yang harus banyak dipelajari karena bagi mereka yang awam aktif. Kan mungkin kan kayak mengiranya bisnis digital itu mungkin kayak konten gitu, kayak kita berjualan gitu di sosial media gitu. Mungkin kan kalau yang awam tuh ngiranya ke situ gitu. Tapi sebenarnya nggak ke situ aja kan, itu kan cuma itu hanya penunjang media saja. aja kan, betul Mbak Ica, betul. Lebih banyak ke aktivitas besar bisnisnya sebenarnya. Terus kalau di bisnis digital itu ya Pak, kira-kira mahasiswanya itu lebih banyak diskusi, proyek, atau kebanyakan teorinya Pak? Oh gitu. Menurut Pak Indra tuh gimana? Jadi sebenarnya kita bagi-bagi di beberapa mata kuliah Mbak Ica. Jadi selain teori kita juga ada praktikumnya. Kalau untuk praktikumnya biasanya kita bagi SKS-nya. Ada beberapa kayak contoh misalnya mata kuliah data mining, terus ada mata kuliah algoritma, pemrograman algoritma dan sebagainya yang bersifat teknik informatika. Itu biasanya kita separoh dengan praktikumnya. Oh, berarti kalau dipresentasikan itu 50% praktik, 50% teori. Iya, betul. Gitu ya? Nanti ada dosen-dosen yang kita perbantukan untuk bisa mengisi mata kuliah tersebut juga biasanya praktisi Mbak Ica. Praktisi. Betul. Jadi biar mereka paham kenapa mata kuliah itu ada dan bagaimana mata kuliah itu bisa bermanfaat untuk orientasi bisnis mereka gitu nantinya. Terus karena sekarang kan makin banyak yang minat nih ya kalau di bisnis digital gitu. Ini dibuka tahun berapa sih Pak bisnis digital? Oh, sejarahnya nih. Iya, sejarahnya. Sejarahnya. Boleh diceritain sedikit? Iya. Dari tahun berapa sampai? Jadi awalnya ini juga nanti cerita saya nih. Oh iya, boleh. Jadi sebenarnya ini prodi ini saya juga
tidak terlalu paham bagaimana proses awalnya. Nanti Iya. mungkin bisa bertanya dengan Pak Wadek ya, Pak Wakil Dekan, karena beliau yang ikut tanda tangan tuh waktu pengajuan awal prodi ini gitu ya. Pak Wadek kan langsung ke belakang gitu ya. Saya ngomong Pak Wadek karena Pak Wadek nonton nih. Oh iya. Selamat datang Pak Wadek. Jadi Pak Wadek tuh yang tahu betul nih prodi ini berdiri Sejarahnya nih Mbak Ica. gimana ya? Nah, ini tahun 2020 Mbak Ica. 2020 Pak. Awalnya diajukan Berarti 5 gitu. tahun ya Iya. berjalan. Kemudian kita baru dapat izin operasional di tahun 2021. Oh. Atau kita boleh menyelenggarakan kegiatan pembelajaran perguruan tinggi di tahun 2021. Hanya pada saat itu kan kita memang baru mendapat SK operasional tuh di bulan September Mbak Ica. Bulan September. Sementara kegiatan aktivitas pembelajaran di tahun akademik itu sudah berjalan. Oh. Nah, makanya kemudian akhirnya kita coba Budekan, inisiasi Budekan gitu ya. Ya sudah tetap dibuka atau menerima mahasiswa aja walaupun telat proses pembelajarannya gitu. Akhirnya kita dapat nih mahasiswa. Cuman memang ya itu tadi kendalanya karena proses pembelajaran sudah ada, mahasiswa juga sudah tertampung gitu. Iya. Sementara mahasiswa-mahasiswa yang luar yang belum dapat inspirasi untuk kuliah lagi, nah ini kita dapat sisanya lah istilahnya gitu. Nah jadi di awal tuh kita cuma dapat berapa ya? 8 atau 11 mahasiswa gitu Mbak Ica. Di awal banget itu. Awal banget tuh 2021 mahasiswa. tuh gitu. Ya biasalah kesini-sini ya menyusut juga pada yang Cuman berapa bangku doang iya. ya dasar. Iya kayaknya ada dan tiada tuh karena serba mendadak ya pada saat itu gitu. Itu juga sebenarnya bukan saya waktu itu kaprodinya, masih Siapa Pak Yoga Religia. Oh. Pak Yoga kemudian pindah ke UPN Jogja, kemudian saya diminta oleh Budekan untuk menggantikan Pak Yoga untuk ngelola prodi nih. Nah, alhamdulillah saya kebagian bahagianya nih Mbak Ica gitu. Jadi di tahun bahagianya setelah itu di tahun 2022 dan ke sini jumlah mahasiswanya meningkat gitu. Jadi bukan karena Pak Indra kali yang menjabat. Bukan karena sayanya, tapi emang tadi Mbak Ica sampaikan di awal. Ini prodi yang tanpa harus banyak ceritakan ke orang kayaknya udahlah memang dunianya sudah begini gitu, sudah serba digital gitu ya. Berarti yang ada aktivitas digitalnya mereka sudah paham, terutama di setelah COVID apa ya? Setelah COVID tuh aktivitasnya udah mulai serba mengandalkan teknologi lah Mbak Ica gitu. Karena kan waktu pas COVID ya kita kan benar-benar aktivitas cuma di rumah gitu ya. Iya, cuma gitu. Kayak scroll sosial media, terus kayak kegiatan perdagangan itu juga cuma kayak di sosial media gitu kebanyakan. Dan kebetulan juga dulu aktivitas kegiatan perkuliahan online tuh sudah mulai kita gagas tuh dulu waktu pasca atau pas pandemi dulu sudah mulai kita gagas tuh perkuliahan online dan saya ikut banyak membantu kegiatan-kegiatan online-nya sampai kegiatan non perkuliahan juga. Kayak misalnya seminar, terus wisuda, yudisium, online semua gitu. Nah, ini aktivitasnya kalau nggak paham-paham banget tentang dunia digital, terutama bidang broadcast dan platform media, saya rasa agak bingung juga nih, kelabakan gitu. Nah, itu akhirnya ya teman-teman bisnis digital lah yang banyak ikut berperan gitu pada saat itu Mbak Ica. Berarti sekarang udah ada berapa angkatan Pak? Kalau angkatan berarti ada 4. Ada 4 Jadi 21, 22, 23, 24 gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga kita sudah akreditasi Mbak Ica. Sudah akreditasi tahun kemarin dan alhamdulillah akreditasi kita baik sekali. Nah, baik sekali. Ada ininya, ada ada sertifikat akreditasi dari Lamemba. Dan kita dapat akreditasi baik sekali. Nah, ini walaupun kan baru sebentar tapi akreditasinya udah sangat alhamdulillah belum punya lulusan tapi sudah bisa baik sekali Mbak Ica. Iya. Dan ini juga bisa dimanfaatin buat teman-teman yang lulus nanti kan gitu. Nanti tahun ini insya Allah kita udah bisa meluluskan mahasiswa. Teman-teman yang lulus dari bisnis digital sudah bisa membekali dirinya dengan akreditasi ini untuk melamar PNS segala macam gitu. Itu bisa terbantu lah Mbak Ica. Karena akreditasinya sudah baik sekali ya. Jadi sangat memungkinkan buat para lulusan-lulusannya gitu. Kalau misalkan mau cari kerja, pasti dipandang tuh akreditasi apa ya? Betul. Perusahaan itu banyak yang memperhatikan akreditasi. Nah, sekarang ini akreditasinya bisnis digital udah baik sekali. Betul. Tuh. Terus kira-kira nih Pak ya, menurut penglihatan Bapak ya, menurut kacamata Bapak ya,
Kira-kira apa sih Pak yang bikin mahasiswa itu betah gitu, bikin semangat kuliah di bisnis digital? Serunya tuh apa gitu? Serunya tuh apa ya? Karena ini dunianya digital, dunianya yang penuh dinamika ya, Ya, dunianya penuh perkembangan yang sangat dinamis dan cepat. Artinya teman-teman mahasiswa harusnya bisa terus mengembangkan diri untuk bisa terus bersaing nih. ya terus improve Iya, terus improve ya. terus gitu. Terus bisa mengembangkan diri secara aktivitas-aktivitas digitalnya nih. Ada satu platform yang harus dikuasai. Apalagi sekarang dengan perkembangan meta AI-nya Iya, gitu, betul AI AI. itu mempermudah aktivitas-aktivitas digital, terutama di bidang bisnis juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini kan tantangan baru nih. Gimana caranya bisa berkembang, pengembangan dirinya mereka bagus, kemudian mereka dapat informasi dan pengetahuan baru gitu tentang dunia-dunia digital ini gitu. Nah, ini artinya mereka akan lebih banyak punya eh, orientasi baru nih ke depannya mau seperti apa gitu. Jadi ide-ide baru juga akan muncul dari teman-teman mahasiswa gitu. Tadi kan bahas AI sedikit ya. Saya mau nanya sedikit dong Pak. Kalau AI itu menurut Bapak lebih banyak menguntungkan atau merugikannya nih Pak? Oh, kalau Kira-kira. bicara AI itu Kan Bapak kan sosok bisnis digital nih ya. Kira-kira apa gitu untungnya terus ruginya tuh apa oh gitu ya. buat anak-anak Jadi kalau mahasiswa? AI itu ini yang perlu dipahami juga Iya. ya gitu. Kalau AI itu bukan menggantikan orang ya gitu. Iya. Sekali lagi perlu dipahami itunya. AI itu hanya sebagai alat untuk membantu kita mempermudah pekerjaan kita Oh, gitu. oke. Jadi tanpa berproses lama gitu ya, dengan kehadiran AI kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin sesuai dengan Lebih harapan optimal kita ya. ya dan lebih optimal hasilnya gitu. Nah, bicara soal untung ruginya memang ini tantangan baru nih, terutama buat teman-teman mahasiswa gitu ya atau calon mahasiswa. Eh kita juga paham gitu ya AI semakin hari semakin canggih ya, Apa-apa semakin kan sekarang chat GPT ya. Mahasiswa sekarang kan cari tugas di chat GPT iya gitu, gitu. cari Terus langsung ada iya. jawabannya tuh banyak tuh, Pak. Ya itu, kita sebagai dosen atau tenaga pengajar juga paham nih, bagaimana karya-karya mahasiswa yang dihasilkan lewat AI. Oh, jadi bisa Ya ketahuan ya. sebenarnya ketahuan. Hati-hati nih ya. Iya, jadi sebenarnya ketahuan bahasa mesin dan bahasa orang tuh sebenarnya udah beda secara secara apa ya, secara visual aja udah kelihatan gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman di dunia akademik ini kan sudah harus paham bagaimana memanfaatkan AI secara efektif dan baik gitu. Artinya nggak cuman selesai doang tugasnya, tapi tugas yang sesuai dengan harapan tuh seperti apa gitu. Kita nggak mengharamkan AI sebenarnya, tapi menggunakan AI dengan baik dan bijak tuh kan bukan perkara mudah juga. Nah, Iya. itu yang kita sosialisasi ke teman-teman. Jadi AI jangan melulu mengandalkan AI lah gitu. AI itu alat bantu aja kok Iya. gitu. Supaya pekerjaan kita lebih optimal gitu Betul. ya. Lebih dipermudahkan aja ya, tapi sebenarnya kayak ya harus dari diri kita sendiri gitu. Betul Mbak Ica. Nah, terus nih Pak, menurut Bapak apa sih Pak yang membedakan prodi bisnis digital di Pelita Bangsa dengan kampus lain gitu? Apa gitu keunggulannya, istimewanya tuh apa menurut Bapak? Oke, baik. Karena pasti teman-teman kan di sini yang baru pada lulus gitu ya, pasti bakalan riset dulu tuh tentang prodi-prodinya gitu. Kira-kira yang menurut Bapak di sini tuh lebih oke gitu, apa gitu? Jadi kalau ngobrolin penciri Iya, di pencirinya. masing-masing prodi itu biasanya beda-beda nih antara kampus satu atau prodi satu dengan prodi yang lain gitu. Dan sesuai dengan visi misi universitas dan fakultas juga kita coba turunkan juga nih ke dalam visi misi prodi gitu. Dan dari visi misi itu kita jadi kurikulum. Dari kurikulum itu kita punya sebenarnya kurikulum itu dari profil lulusan yang ingin kita hasilkan juga nih Mbak Ica. Jadi di awal kita komitmen memiliki profil lulusan yang memiliki kemampuan teknopreneur, memanfaatkan teknologi untuk bidang entrepreneurnya. Terus kemudian kita juga punya profil lulusan yang diharapkan untuk bisa jadi handal di bidang bisnis analis gitu. Dan yang terakhir adalah digital marketing. Jadi kemampuan tiga ciri ini yang mungkin membedakan dengan kampus-kampus yang lain gitu, harapannya seperti itu. Karena emang slogan kampus kita kan Entrepreneur University. Betul, University gitu ya. Jadi prodi bisnis digital itu hadir ya untuk membantu masyarakat mahasiswa untuk bisa sukses di bidang entrepreneur. Gitu. Dan
perlu ditambahkan lagi nih Mbak Ica nih. Ini alhamdulillah nih informasi terbaru ya gitu. Ini juga kan kita berusaha untuk meningkatkan selain kemampuan akademik mahasiswa, kita juga mendorong mahasiswa untuk bisa lebih kreatif dan mandiri. Biasanya itu ditopang dengan kehadiran atau mengikuti aktivitas-aktivitas kompetisi atau kita mampu bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Nah, alhamdulillah kita sering nih teman-teman mahasiswa bisnis digital nih sering melakukan mengikuti kompetisi-kompetisi bisnis dengan kampus-kampus lain, terutama di tingkat lokal maupun di tingkat nasional gitu Mbak Ica. Nah, ada siapa ya? Ikut di business plan competition gitu. Kita ya alhamdulillah walaupun nggak juara ya Mbak Ica ya, tapi Pak? Betul dulu di Global Institute Tangerang tuh dulu pernah ikut di sana beberapa tim. Terus kemudian di tingkat yang baru ini kita alhamdulillah masuk final 5 besar di Undip untuk kompetisi bisnis model kanvas gitu. Nah, ini kita berhasil mengalahkan atau bersaing dengan 400 tim dari beberapa kampus di Indonesia gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Kita tuh walaupun kampus gak begitu besar dia gitu secara skala nasional gitu, tapi kita punya nama nih di tingkat nasional. Kebetulan juga kemarin kita berhasil beberapa juga menjuarai juga. Bahkan di tingkat internasional juga pernah Mbak Ica. Kita untuk menulis lomba karya ilmiah di Malaysia, kita juga ini tim atau individu Pak? Tim. Tim. Ada lima mahasiswa. Kita juara 2 kalau nggak salah Mbak Ica di Malaysia. Itu jadi alhamdulillah lah kalau di level-level akademis kita masih mampu bersaing lah gitu. Tapi mungkin memang ini jadi tantangan ke depannya agar bisa melibatkan banyak mahasiswa lagi gitu untuk kompetisi-kompetisi di tingkat nasional dan internasional lagi Mbak Ica. Nah ini kan yang tadi Pak Indra bahas itu lomba-lombanya ya, kejuaraan gitu. Terus ada gak sih Pak kayak kegiatan serunya gitu di luar kampus gitu atau di dalam kampus bareng mahasiswa-mahasiswanya gitu? Kira-kira ada proker apa gitu, yang seru-serunya gitu. Wah, ini mestinya nanya ke Hima nih Mbak Ica. Jadi di bisnis digital, di prodi bisnis digital kita juga punya Hima namanya, Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital atau disingkat Himabida. Nah, Himabida ini punya program kerja selama setahun, banyak banget Mbak Ica. Banyak banget. Mulai dari aktivitas yang santai-santai seperti makrab, terus olahraga, bulu tangkis, terus apalagi ya pokoknya acara-acara outdoor gitu ya, itu juga mereka sering lakukan. Terus aktivitas akademisnya juga mereka lakukan, kayak kemarin kita visiting company visit ke kemana ya? Terakhir ke yang mana ya? Yang ini ya? Yang mana? Ya, DataScript nih ke perusahaan digital company juga nih. Terus kita pernah ke Lamudi, kita pernah ke Yakult. Nah, ini dalam waktu dekat kita mungkin jalan-jalan atau visit company-nya ke Gojek gitu. Nah, ini banyak lah aktivitas jalan-jalan keluarnya. Tapi itu biasanya kita melibatkan hanya teman-teman Hima saja. Tapi nggak menutup diri teman-teman yang lain untuk bisa ikut serta karena keterbatasan jarak dan waktu aja untuk company. Kalau banyak mahasiswa bisa ikut, kayaknya dengan aktivitas singkat gitu jadi takut repot ya, gitu, menghilangkan atau mengurangi jatah akademiknya gitu. Karena kalau yang saya lihat tuh kadang di sosmed gitu ya, pasti ada yang nanya, Kak, serunya bisnis digital tuh apa gitu. Kadang suka ada yang nanya kayak gitu Pak. Serunya ya seru deh pokoknya. Gimana ya, kalau seru tuh ya jadi mahasiswa sebenarnya sama Mbak Ica, di manapun prodinya sama sebenarnya. Cuman kalau bisnis digital ini karena emang aktivitasnya, saya rasa aktivitas outputnya nanti kan diharapkan teman-teman jadi pelaku atau membuka startup baru ya gitu. Nah, itu kan tantangan baru untuk mendapatkan pengetahuan seperti itu, dan bisnis digital adalah salah satu
solusinya mungkin Mbak Ica gitu, untuk memahami lebih jauh bagaimana sih mengelola bisnis dengan baik, merencanakan bisnis dengan baik, dan bisa mengembangkan bisnis secara efektif juga gitu. Supaya supaya penonton ini ya kayak yang baru lulus gitu siap gitu buat jadi anak bisnis digital, kan kayak mereka harus tahu dulu nih ya kira-kira prospek kerjanya tuh apa aja gitu ya, kedepannya mereka bakal jadi apa aja gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Indra prospek kerjanya apa sih Pak? Oke. Kalau prospek kerja banyak ya, banyak Ica, karena sekarang perusahaan atau industri sekarang cenderung lebih banyak menggunakan aktivitas digital bersifat analisis data gitu ya, segala macam, baik untuk pemasarannya, baik untuk pengembangan produknya, baik untuk pengelolaan industrinya itu sendiri. Dan itu bekalnya kan kita dengan memberikan kurikulum juga menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Iya, betul. Artinya mereka setelah lulus dari prodi bisnis digital ini, mereka tidak gagap atau tidak kurang informasi untuk bisa terjun langsung ke dunia industri gitu. Terus kemudian selain mereka juga bisa bekerja di dunia industri, mereka juga bisa paham nih Mbak Ica bagaimana mengelola bisnis secara mandiri. Ya, kalaupun mereka harus bisa buka usaha sendiri. Menjadi entrepreneur ya. Menjadi entrepreneur tuh menjadi lebih siap gitu dengan kehadiran prodi ini. Gitu. Begitu aja Mbak Ica kalau bicara ke depannya, masa depannya ya harapannya. Prospeknya sangat luas ya, apalagi kita ada di era transformasi digital ya. Jadi semua lini itu membutuhkan banyak lulusan dari bisnis digital ya sekarang. Nah terus ada gak sih Pak tips simple gitu dari Bapak sebagai Kaprodi bisnis digital supaya mahasiswanya bisa terus survive gitu? Tipsnya apa aja gitu? Nih mahasiswanya atau lulusannya Mbak Ica? Mahasiswa dan lulusannya deh. Mahasiswa deh ya gitu. Jadi kalau ngobrolin mahasiswa, apa ya? Ya apa ya? Kalau mahasiswa tuh saya menjaga semangat itu bukan perkara mudah Mbak Ica gitu. Menjaga semangat apalagi kuliah gitu ya, itu bukan perkara mudah. Tapi tetapkan niat di awal itu menjadi hal yang wajib gitu. Saya mau apa, seperti apa, dan bagaimana nantinya itu di awal tuh udah relatif. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi kalau kuliah jangan ikut-ikutan. Yang satu masuk prodi ini ikutan gitu. Kalau bisa tetapkan di awal, punya orientasi, saya yakin berhasil di kemudian hari gitu. Terus untuk lulusannya jangan putus asa gitu. Walaupun lulus belum mendapatkan hasil yang sempurna, dengan banyak berproses, saya yakin sukses pada waktunya Mbak Ica. Oke. Nah ya, jadi dari yang sudah kita bahas gitu ya, kayak mulai dari prospek kerja gitu, terus kayak tentang prodi bisnis digital gitu yang tadi udah dibahas. Nah kira-kira menurut Bapak 5 poin ya, 5 poin apa aja sih yang jadi alasan penting kenapa anak-anak sekarang itu harus memilih prodi bisnis digital gitu. 5 poin aja kira-kira. 5 poin. Iya. 5 poin apa ya? Pertama kan akreditasi udah baik sekali. Akreditasi. Iya, yang jelas sekali. Fasilitas. Iya, fasilitas oke. Teman-teman. Apa tuh teman-teman? Teman-teman maksudnya teman-teman di prodinya gitu, teman-teman di prodinya atau teman-teman atau lingkungan sosial di akademis sini lah. Apa lagi ya? Terus kenapa harus ke bisnis aktif digital? Kan tadi prodinya, ya, prodinya ya alhamdulillah masih aktif. Kedua, dosen-dosennya praktisi, banyak praktisinya. Di akhir segmen tuh ada game seru nih Pak. Jadi ada hadiahnya, ada hadiahnya dong. Ya. Jadi seru-seruan aja nih. Jadi Bapak pick one ya. Mana yang paling prefer buat Bapak? Gak perlu gitu? dijelasin kan? Gak perlu. Nih ya. Jadi Bapak pilih salah satu ya. Jawab cepat ya. Nah, kira-kira bisnis digital itu lebih ke teamwork atau individual? Teamwork. Terus buat lulusannya nih ya, mending kerja di startup atau korporat? 1, 2. Startup. Oke. Terus data analis atau content creation? Mana yang lebih? Content creation. Terus pilih 1. Jadi influencer sosmed atau jadi pebisnis? Influencer sosmed. Nah terus ada nih yang terakhir.
viral sehari karena kontroversi ya, atau lama viralnya tapi di jalur aman gitu, benar-benar karena karyanya? Ya yang kedua lah, Ca. Oh, yang kedua. Yang kedua lah. Tapi lebih cepat Iya. kan? Kalau yang cepet-cepet tuh biasanya cepet tenggelam juga Mbak Oh, Ica iya. gitu. Ya kayak gitu-gitu. Oke, Pak Indra, sekarang kan udah di segmen terakhir ya, berarti saatnya kita menutup podcast hari ini. Terima kasih buat Pak Indra yang sudah sangat memberikan informasi yang banyak sekali, informatif sekali gitu. Semoga bisnis digital semakin banyak lagi pendaftarnya, semakin banyak peminatnya gitu ya Pak. Terima kasih sudah mengisi podcast Oke. hari ini, Bara Podcast. Ya, terima kasih juga Mbak Oke. Ica diberi kesempatan di Bara Podcast ini. Mudah-mudahan Bara Podcast eksis gitu ya. Amin ya. Kemudian Bara Podcast atau teman-teman di broadcastnya Pelita Bangsa juga bisa mengembangkan produksi-produksinya ya. Konten-kontennya Amin. makin bisa bernilai dan bermanfaat buat semuanya. Dan teman-teman dari bisnis digital bantu support aja deh buat teman-teman Bara. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton podcast ini. Semoga makin tertarik dengan prodi bisnis digital Universitas Pelita Bangsa. Bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.